Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di podcast Smart Talk. Podcast ini menjadi ruang diskusi ringan namun reflektif untuk membahas isu-isu strategis seputar ASN dan dunia pendidikan tinggi. Hari ini, kami di kelompok 2 besar Mendikbud akan membedah satu topik yang sangat relevan dengan keseharian kita sebagai dosen, yaitu Smart Governance di lingkungan kampus. Saya Muhammad Hairul Anam dan hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 rekan yang luar biasa. Yang pertama, Ibu Isma. Halo Bu Isma. Halo Mas Anam dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast hari ini. Ya, terima kasih sudah mengundang saya di podcast hari ini. Perkenalkan, saya Dwi Ismayati, biasa dipanggil Isma. Saya seorang analis kebijakan dan berfokus pada manajemen ASN dan sistem merit. Baik, terima kasih Bu Isma atas perkenalan singkatnya. Selanjutnya kita ditemani juga oleh Pak Rozi. Boleh Pak Rozi silakan perkenalan singkatnya. Halo Mas Anam, halo Mbak Isma dan Mbak Nisa. Perkenalkan, nama saya Rozi Ahdi. Saya merupakan praktisi kampus di Institut Teknologi Sumatera dan fokus pada Smart ASN dan di digitalisasi. Baik, terima kasih Pak Rozi atas perkenalan singkatnya. Dan yang terakhir kita juga ditemani oleh Bu Nisa. Boleh Bu Nisa sekarang perkenalan singkatnya saja? Iya, terima kasih Mas Anam. Halo Pak Rozi dan juga Mbak Isma. Perkenalkan, nama saya Hairul Nityanantari. Saya biasa dipanggil Nisa. Di sini saya akan mengkritisi mengenai etika. Nah, fokus saya itu ada pada integritas dan juga nilai berakhlak. Oke, baik, terima kasih Bu Nisa atas perkenalan singkatnya. Oke, baik, di sini tema hari ini kita akan membahas yang cukup krusial, yaitu tentang good practice versus bad practice dalam tata kelola kampus. Kita ingin melihat bersama apakah birokrasi kampus kita sudah benar-benar smart, adaptif, dan melayani, atau justru masih terjebak dalam pola lama yang tidak efektif. Seperti kata pepatah, kita mulai dari yang baik dulu supaya pembelajaran dan praktik baiknya terasa lebih bermakna. Oke, baik, kita mulai. Kita mulai ke Mbak Nisa dulu ya. Mbak Nisa, akhir-akhir ini kita sering membaca pemberitaan tentang oknum dosen yang mempersulit proses bimbingan mahasiswa. Bahkan ada indikasi plagiarisme demi percepatan kenaikan pangkat. Nah, dari sudut pandang Mbak Nisa, bagaimana fenomena ini kita lihat dalam konteks smart governance? Ya, terima kasih ya Mas Anam. Fenomena tersebut tentu saja sangat memprihatinkan ya. Itu adalah contoh nyata dari best practice. Maaf. Itu adalah contoh nyata dari best practice dalam tata kelola kampus. Jika kita lihat dari perspektif manajemen ASN ini merupakan pelanggaran serius Mas Anam. Jadi terhadap kode etik dan juga nilai profesionalisme. Biasanya masalah ini muncul karena lemahnya sistem pengawasan, budaya permisif, atau tekanan kinerja yang tidak diimbangi dengan pembinaan integritas. Oke, baik. Nah, kalau menurut Mbak Isma sendiri selaku analis kebijakan, bagaimana nih Mbak tanggapannya tentang hal tersebut? Ya, terima kasih Mas Anam. Kalau saya sangat sepakat sekali terkait hal ini, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh mahasiswa yang dirugikan secara akademik dan psikologis, tetapi juga mencoreng reputasi institusi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi bisa menurun. Menurut saya ya, solusinya kita memang perlu memperkuat sistem merit yang transparan dan objektif, di mana penilaian kinerja dan kebijakan untuk kenaikan jabatan benar-benar berbasis capaian nyata, bukan manipulasi data atau relasi informal. Wah, menarik. Jadi persoalannya bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang sistem. Nah, lalu Mas Rozi, bagaimana nih langkah konkret agar praktik buruk seperti ini tidak terus berulang? Iya, Mas Anam, kuncinya ada pada digitalisasi dan transparansi pengawasan. Misalnya, proses bimbingan mahasiswa dicatat secara real time melalui aplikasi resmi kampus. Dengan begitu, setiap aktivitas terdokumentasi dan bisa dievaluasi. Dosen juga terdorong untuk lebih disiplin dan profesional. Inilah esensi Smart ASN,
bekerja berbasis sistem, bukan sekedar kebiasaan lama. Oke. Setelah membahas sisi gelapnya, kita sekarang beralih ke sisi terangnya nih. Saya mendengar di beberapa kampus sudah menerapkan yang namanya sistem terintegrasi dan layanan administrasi satu pintu. Nah, kalau menurut Mas Rozi sendiri, ini bisa kita kategorikan sebagai good practice bukannya? Ya, betul sekali Mas Anam. Sistem seperti Sister atau repositori digital dosen adalah contoh nyata good practice smart governance. Keunggulannya terletak pada integritas dan kolaborasi. Dulu, dosen harus menginput data berulang di berbagai aplikasi. Sekarang cukup satu kali input. Data bisa dimanfaatkan lintas unit. Ini mencerminkan nilai adaptif dan kompeten dalam berakhlak. Iya, mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya terkait hal tersebut. Teknologi itu hanyalah sebuah alat sebetulnya ya. Faktor penentu keberhasilannya adalah komitmen pimpinan dan keselarasan kebijakan. Jika setiap fakultas membuat aplikasi sendiri tanpa integrasi, justru akan menambah beban. Karena itu, praktik baik perlu direplikasi dengan pendekatan institusional agar efisiensi dan akuntabilitas benar-benar tercapai. Oke, kalau begitu secara tidak langsung kita dapat artikan bahwa smart governance itu bukan sekedar soal punya aplikasi, tetapi bagaimana pola kerja dan budaya pelayanan kita berubah menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan berorientasi pada penggunaan layanan, khususnya mahasiswa. Nah, sebagai dosen CPNS, tentu kita punya peran penting. Menurut kalian, apa sih strategi agar kita tidak terjebak dalam bad practice dan justru mampu menjaga serta memperkuat praktis ini? Kalau menurut saya Mas Anam, kita bisa mulai dari diri sendiri. Internalisasi nilai berakhlak harus bisa jadi pegangan kita. Jujur dalam penelitian, adil dalam penilaian, dan juga ramah dalam pelayanan akademik. Ya, kemudian kita harus terus melek teknologi. Jangan alergi terhadap sistem digital. Mahasiswa kita adalah generasi digital, maka dosen juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Ya, dan ini yang tak kalah penting ya, rekan-rekan semua. Kita harus memahami regulasi manajemen ASN. Dengan kita memahami hak, kewajiban, serta standar kinerja, kita bisa bekerja secara profesional dan terhindar dari pelanggaran administratif. Nah, oke. Diskusi yang sangat kaya dan efektif untuk pembicaraan kita hari ini. Oke, dari obrolan ini kita belajar bahwa smart governance bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal mentalitas dan integritas SDM-nya. Oke, buat mereka-mereka semua, terima kasih kepada tantangan dan pengalamannya. Ya, terima kasih Mas Anam. Terima kasih, rekan-rekan. Bangsa. Baik, saya Muhammad Hewanam pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Smart ASN. Terima kasih.